Sobat Budaya, sekarang saya sudah berada di awal Jalan Majapahit, di pangkal Jalan Majapahit, di sisi rel yang menghubungkan stasiun Mojokerto dengan stasiun Jombang di selatan sana atau di barat daya sana. Tempat ini dulu begitu sempit dan tidak selantang sekarang. Apalagi waktu itu dulu-dulunya rel ini hanya satu, sekarang sudah dua, hasil pembangunan tahun 2020 yang lalu. Dan dulu di sini dipenuhi dengan gubuk-gubuk atau rumput-rumput liar dengan rumah-rumahnya yang padat. Demikian juga Jalan Majapahit. Jalan ini dulu begitu sempit. Zaman Belanda dulu namanya Kediri Strat dan merupakan jalan yang tidak seberapa penting di kota Mojokerto. Jalan ini hanya penting ketika itu untuk dilalui bis-bis yang datang dari luar kota, dari arah barat dan dari arah selatan sana. Seperti saya katakan pada waktu yang lalu, sebagian besar wali kota pernah terlintas dalam benaknya untuk memperlebar jalan ini menjadi dua bagian, memperindahnya dengan penyekat di tengah-tengah berupa suatu jalur khusus yang dapat ditanami bunga-bungaan dan sebagainya, sehingga jalan ini tampak indah. Tetapi itu tidak mungkin karena jalan ini memang sudah begini dan tidak mungkin lagi dibelah dua. Perumahan di sini sudah terlalu padat, apalagi di Jalan Majapahit bagian utara. Sementara Jalan Majapahit bagian selatan pun sudah penuh rumah-rumah dan toko-toko dan perusahaan dan mal dan sebagainya. Kalau kita lihat sekitar tahun 1950-an, Jalan Majapahit ini jalan kecil yang masih lengang, masih sepi. Kalau di Jalan Brawijaya orang mempunyai jalan dengan kali bokongnya, sungai kecil, pecahan anak sungai berangkal. Jalan Majapahit pun memiliki kali bokongnya sendiri yang namanya Kali Sinoman. Kali Sinoman ini mengalir dari kampung Sinoman sana dan terus menyusuri Jalan Majapahit. Sayang kali yang menyusuri Jalan Majapahit tersebut sekarang hampir tidak terlihat lagi. Ia sudah ditutupi dengan pertokoan dan jembatan-jembatan, teras-teras toko dan sebagainya. Sehingga kali tersebut hanya dapat kita lihat sebagian demi sebagian saja. Jalan Majapahit Selatan ini, kalau kita naik bis sekitar tahun 1950-an atau bahkan hingga awal tahun 70-an, masih ada kita melihat di kali tersebut orang mandi dan mencuci pakaian. Masih terlihat adanya sawah-sawah di sisi Jalan Majapahit. Sekarang tahun 2021 semuanya sudah berlalu dan tak pernah terlihat lagi. Jalan Majapahit adalah jalan ramai. Urat nadi lalu lintas yang penting, yang keberadaannya begitu tinggi ibarat pohon. Terpaan badai terhadap Jalan Majapahit demikian bertubi-tubi, sehinggalah mau tak mau Jalan Majapahit pun sangat cepat disambar oleh roda pembangunan. Secepat kilat roda pembangunan menyambarnya, sehingga perubahan di Jalan Majapahit pun secepat kilat juga. Wajah Jalan Majapahit bukan lagi wajah yang dulu. Wajah Majapahit adalah wajah yang sama sekali baru. Pemandangan tempat saya berdiri yang tadinya penuh dengan rumput liar atau pepohonan atau rumah-rumah penduduk yang sederhana, sekarang tiada lagi. Sudah lantang. Dari Jalan Majapahit dapat melihat stasiun di sana. Demikian lantang, apalagi relnya sudah menjadi dua. Sementara ke sana pun telah dilanda inovasi, dilanda renovasi, dilanda pembangunan yang membuat Jalan Majapahit semakin lama semakin berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Sobat Budaya, sekarang saya sedang berada di sepertiga bagian Jalan Majapahit bagian selatan.
Jalan ini termasuk jalan yang ramai. Seperti Anda lihat sekarang, banyak mobil dan motor berseliweran, semuanya menuju ke arah selatan. Karena memang Mojokerto, Jalan Majapahit bagian selatan dibikin untuk satu jalur, yaitu jalur dari utara ke selatan. Di belakang saya terdapat toko gerai Pizza Hut. Sekitar tahun 1980-an, daerah ini merupakan daerah kosong dan merupakan satu tempat yang memproduksi es lilin. Pabrik es bisa kita katakan ketika itu. Orang-orang sekitar sini mengenalnya sebagai pabrik es. Pabrik es lilin yang banyak memproduksi es lilin untuk dijajakan memakai termos, dipikul, atau dibawa memakai sepeda pancal kereta angin. Diecerkan kemana-mana. Dari sinilah pabrik es lilin, dari pabrik es inilah es lilin tersebut berasal. Selain itu di sini juga kita melihat adalah bangunan dari awal abad ke-20. Bangunan ini masih dipakai hingga sekarang dengan nama Percetakan Indra Kila. Percetakan Indra Kila adalah percetakan yang memproduksi macam-macam barang cetakan, mulai surat undangan sampai buku sampai bentuk-bentuk cetakan lain. Percetakan ini mulai beroperasi kabarnya mulai tahun 1970-an dan hingga sekarang hampir 50 tahun lebih percetakan ini masih tetap difungsikan sebagai percetakan dengan pegawai yang telah berganti. Masih tetap setia melayani masyarakat. Percetakan ini begitu setia dalam situasi bagaimanapun. Kemudian di depan sini kita melihat ada pabrik yang sudah lama terlantar. Pabrik ini tadinya pabrik karet milik seorang saudagar karet yang berada di Kalimantan Tengah. Pabrik ini sejak 40 tahun yang lalu hampir tidak berproduksi sama sekali. Paling-paling di sini hanya digunakan untuk 1-2 truk masuk di sini menjadi gudang barang. Pernah digunakan sebagai pabrik sabun, pernah digunakan sebagai pabrik padi dan sebagainya. Tapi yang jelas pada awalnya pabrik ini dengan merek bintang di atasnya pernah digunakan sebagai pabrik karet. Sekarang pabrik ini sudah tidak digunakan lagi. Di depan pabrik pun sekarang sudah berdiri warung-warung semacam ini yang begitu banyak. Dan warung-warung ini sebenarnya berdiri di atas sungai Kalibokongnya Mojopahit. Sungai yang merupakan pecahan dari sungai Brangkal yang mengalir menyusuri Jalan Majapahit. Sungainya tidak tampak seperti saya katakan tadi karena tertutup warung-warung. Dan yang kita lihat sekarang keadaannya adalah seperti yang kita lihat sekarang. Suasananya begitu sepi dan pabrik ini pun menjadi gedung tua yang sama sekali tidak produktif. Terlalu disayangkan memang, namun itulah dinamika zaman. Wajah Jalan Majapahit perlahan-lahan mengalami perubahan. Meskipun di sana sini masih ada yang belum bisa dirubah karena memang situasi tertentu yang menyebabkannya. Bertahan hampir 100 tahun, pabrik ini masih menunjukkan ciri-ciri kekokohan masa lampau. Pabrik yang mulai beroperasi pada tahun 1923 ini, sesuai dengan tulisan yang tertera di cerobong di atas sana, hingga kini masih digunakan orang, tetapi bukan untuk sebagai pabrik, melainkan hanyalah sebagai tempat penyimpanan barang-barang. Tempat sebagai gudang yang digunakan oleh para penerus pemiliknya dalam kegiatan-kegiatan perusahaannya. Pabrik ini, seperti kita ketahui, berada di seberang sungai
yang sungai yang sekarang tertutup oleh warung-warung di situ. Dan di pabrik inilah dulu diproduksi karet di masa kejayaannya pada zaman Belanda. Selanjutnya seperti saya katakan tadi, fungsi pabrik karet pun berubah menjadi pabrik beras, pabrik padi, penggilingan padi, pabrik sabun, kata sementara orang, dan sebagainya. Alhasil kita melihat pabrik ini menjadi tugu kemenangan kejayaan karet pada masa lampau yang hingga sekarang tinggal kenangan tanpa memproduksi barang apapun. Di hadapan saya, seperti saya katakan tadi, ada percetakan Indra Kila yang dulu ada mereknya, sekarang tidak ada. Percetakan ini hasil pindahan dari Jalan Ahmad Yani yang dulunya berada di Jalan Ahmad Yani. Sekitar tahun 80-an awal pindah ke daerah sini, percetakan ini. Rumah yang terdapat di tengah percetakan ini adalah rumah zaman Belanda, milik orang Belanda yang dulu dibangun pada sekitar tahun 1935 dan sampai sekarang masih tetap kokoh berdiri. Adapun percetakan Indra Kila, seperti saya katakan tadi, hingga sekarang masih mencetak berbagai macam barang cetakan, mulai buku hingga barang-barang lain yang perlu dicetak, dan merupakan percetakan yang sangat besar serta luas arealnya. Ada puluhan truk di dalam sana yang siap mengangkut barang cetakan untuk dikirim kemana-mana. Dan kita dapat melihat juga bahwa ini adalah salah satu kekayaan kota Mojokerto. Adapun gedungnya masih tetap dilestarikan hingga sekarang. Kita masih dapat mempelajari seni bangun dari tahun 1930-an lewat bangunan yang saya katakan tadi didirikan pada tahun 1935 oleh orang Belanda.